Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Vivali Panjaitan dari kelas TRPL Pagi Doa. Sini saya akan mengerjakan tugas PPDAAS praktikum. Mulai dari soal pertama yaitu sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut, yaitu pelanggan, buku pesanan, dan detail pesanan. Lalu masuk ke soal yang pertama, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. A. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari belanja terbesar dan tampilkan hanya pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Di sini saya sudah menyiapkan query SQL untuk soal yang pertama. Yang pertama kita mengambil nama dari tabel pelanggan, lalu mengalihkan harga dari tabel buku dengan jumlah dari tabel detail pesanan lalu disum menjadi kolom total belanja. Setelah itu dikelompokkan berdasarkan nama dari tabel pelanggan yang mempunyai total belanja lebih besar dari 500.000 dan diurutkan berdasarkan total belanja descending. Di sini kita data yang mendapatkan tiga data yang lebih besar dari 500.000. Selanjutnya ke soal yang B. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Saya akan menjelaskan query ini yaitu pertama kita select dari judul di tabel buku. Selanjutnya mensum jumlah dari tabel detail pesanan menjadi kolom total terjual dan di mana ID bukunya sama ID buku di tabel buku sama dengan ID buku di detail pesanan dan ID pesanan di detail pesanan sama dengan ID pesanan di pesanan dan kategori di tabel bukunya adalah fiksi lalu tahunnya sama dengan 2023 lalu dikelompokkan dengan judul di tabel buku diurutkan berdasarkan total terjual dengan arah descending dan limitnya 5. Sini sudah mendapatkan buku dengan total terjual yang paling banyak. 5 buku fiksi dengan total terjualnya. Lalu lanjut ke yang C. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Yang pertama di sini kita menggunakan subquery, yaitu pertama kita memilih nama dari tabel pelanggan, di mana ID pelanggannya tidak di dalam ID pelanggan dari tabel pesanan. Dan kita mendapatkan dua data yaitu Dewi dan Eka. Lalu lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data dan departemen. Dan skema database-nya yaitu ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Saya sudah membuat database-nya untuk kepegawaian dan untuk dan sekarang lanjut ke query-nya. Yang pertama, tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen dan tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Yang pertama kita memilih menselect nama departemen dari tabel departemen, lalu menjumlahkan, lalu menghitung ID karyawan yang ada di tabel karyawan menjadi kolom jumlah karyawan, lalu di grup berdasarkan ID departemen di departemen dan nama departemen data tabel departemen. Jadi kita sudah mendapatkan nama departemen dan jumlah karyawannya dan departemen R&D memiliki jumlah karyawan 0. Lalu lanjut ke soal yang B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan.
Sini kita menggunakan subquery dan agregat. Yang pertama yaitu mengambil nama lengkap dan gaji dari tabel karyawan, di mana gajinya di sini menggunakan agregat dan subquery. Kita mengaverage gaji dari tabel karyawan. Sini kita mendapatkan dua data, yaitu dengan gaji 8 juta dan 9 juta. Untuk soal yang C, tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Yang pertama kita mengambil nama lengkap dari tabel karyawan, lalu di join dengan departemen berdasarkan ID departemen di tabel karyawan dan ID departemen di tabel departemen. Di mana nama departemen dari tabel departemennya adalah IT dan ID karyawan di tabel karyawannya tidak di dalam ID karyawan dari tabel tugas. Sini kita hanya mendapatkan satu data. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Sistem informasi akademik perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database-nya memiliki skema berikut. Pertama ada mahasiswa dengan NIM sebagai primary key, mata kuliah dengan kode MK sebagai primary key, dan nilai dengan ID nilai sebagai primary key. Lalu asumsikan konversi nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan seterusnya. Untuk soal yang pertama, buatlah sebuah store prosedur bernama proses keluhan, proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Lalu prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Dan prosedurnya harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan query untuk store prosedurnya. Saya akan menjelaskan tentang store prosedur yang sudah dibuat ini. Pertama, kita membuat store prosedur dengan nama proses kelulusan dan parameter name dengan tipe data varchar. Lalu kita mendeklarasikan total SKS dengan tipe data integer. Lalu kita menselect total SKS ke V total SKS dari tabel mahasiswa, di mana NIM-nya adalah sama dengan parameter NIM. Di sini kita melakukan pengecekan jika total SKS lebih besar atau sama dengan 144, maka kita mengupdate status dari tabel mahasiswa menjadi lulus, di mana NIM-nya sama dengan parameter NIM. Jika berhasil, maka akan ada pesan mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Jika tidak, maka ada pesan mahasiswa dengan NIM dari parameter belum memenuhi syarat kelulusan. Selanjutnya kita akan mencoba memakai store prosedurnya. Dan kita memasukkan NIM sebagai parameter. Di sini mahasiswa dengan NIM 220001 sudah berhasil diluluskan dan ada pesan mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan. Karena kita lihat dari tabel mahasiswa, statusnya sudah berubah menjadi lulus. Sekarang kita akan mencoba dengan mahasiswa yang kedua. Di sini karena SKS-nya kurang dari 144, maka ada pesan mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat dan status kelulusannya tetap aktif.
Lalu di soal yang kedua, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. Saya sudah menyiapkan functionnya dan saya akan menjelaskan tentang function ini. Pertama kita membuat function hitung IPK dengan parameter NIM dengan tipe data varchar yang mengembalikan nilai desimal. Lalu kita mendeklarasikan total SKS dengan integer, tipe data integer dan defaultnya 0. Lalu total bobot dengan tipe data desimal, defaultnya juga 0. Dan IPK dengan desimal defaultnya 4, dengan desimal nilai 4,2. Lalu kita mensum SKS dari tabel mata kuliah. Setelah itu mensum lagi SKS dari tabel mata kuliah, tapi menambahkan case jika nilai hurufnya A maka 4, jika nilai hurufnya B maka 3, dan seterusnya. Lalu disimpan ke total SKS dan total bobot. Lalu di sini ada pengecekan, jika total SKS sama dengan 0, maka IPK-nya adalah 0. Jika tidak, IPK adalah diambil dari total bobot per total SKS. Di sini kita akan menggunakan functionnya. Di sini kita mendapatkan nilai IPK dari mahasiswa yang pertama yaitu 3,56. Lanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Lalu skema database-nya yaitu produk, penjualan, detail penjualan, dan tabel stok rendah. Pertanyaannya, buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini adalah mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Lalu setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel. Pertama, kita akan membuat triggernya. Di sini kita membuat trigger dengan nama update stok setelah penjualan. Setelah insert di tabel detail penjualan, setelah insert di tabel detail penjualan, maka akan mengupdate produk dan mengupdate stok dari tabel produk dengan nilai stok dikurangi jumlah yang masuk di detail penjualan. Lalu di mana ID produknya sama dengan ID produk yang ada di insert tabel penjualan. Lalu ada pengecekan jika ID produk dan ID produk yang baru masuk sama, maka kurangi dan kurang dari dan stok produknya kurang dari 10, maka kita akan menginsert ke log stok rendah.
Pertama kita akan menginsert ke detail penjualan untuk memeriksa apakah triggernya berhasil. Kita akan menggunakan ID produk yang pertama dan mengurangi jumlahnya sebesar 4. Di sini sudah berhasil dan kita akan melihat di detail penjualan datanya sudah masuk dan di produk stoknya sudah berkurang dari 15 menjadi 11. Sekarang kita akan memeriksa apakah triggernya akan menginsert ke log stok rendah jika stoknya kurang dari 10. Kita akan menggunakan ID produk yang kedua dan mengurangi sebesar 25. Datanya sudah masuk ke detail penjualan. Lalu kita lihat di produk. Mie instan yang stoknya 30 tadi sudah berkurang menjadi 5 dan sekarang sudah masuk ke log stok rendah di, di sini dengan ID log 3, ID produk 2 dan stok tersisa 5. Sekian pengerjaan PBD AAS dari saya, AAS praktikum dari saya. Terima kasih.